Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 173. Lelaki tua itu terdiam beberapa saat dan memandang Guan Qianjun dengan perasaan bersalah. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya dan berkata tidak apa-apa. Ketika dia meninggalkan kota Lanshan dan bersekolah di kota Yunhai, dan bahkan kemudian pergi ke medan perang, dia berusaha untuk tidak melakukan kontak apapun dengan keluarga Guo, yang juga merupakan apa yang dikatakan lelaki tua itu kepadanya. Orang tua itu tahu bahwa semua orang di keluarga Guo tidak menyukai Guan Qianjun dan sangat iri padanya, jadi lebih baik kurangi kontak dengannya, jangan sampai mereka mendapat berita tentang Qianjun dan menjadi semakin cemburu. Menganiaya seseorang dalam beberapa hal adalah tindakan yang buruk. Terlepas dari apakah dia masih kuliah atau bergabung dengan tentara, nilai Guan Qianjun sangat bagus. Jika lelaki tua itu tidak mengeraskan hatinya, memutuskan kontaknya dengan keluarga Guo, dan membiarkan wanita tua atau kedua putranya tahu bahwa dia begitu baik, dia akan menemukan cara untuk berkeliling. Pohon apapun yang indah di hutan akan hancur oleh angin. Kecemburuan adalah iblis terbesar. Zhang Tao berbicara dengan dingin. Biar ku beritahukan padamu kenapa anakmu tiba-tiba muncul. Sekarang kamu di sini, hati serigalamu terlihat jelas. Kamu baru saja melihat bahwa keluarga Guo telah menjalin persahabatan dengan penguasa Dewa Perang, jadi kamu ingin mendekat dan mendapat beberapa manfaat. Dia mengatakan ini, kata-kata itu dapat digambarkan sebagai menabur perselisihan. Begitu dia mengatakannya, wanita tua dan kamar tidur pertama dan kedua menunjuk ke arah Guan Qianjun dan dengan marah memarahinya karena bersikap aneh. Hanya Guo Huan yang tetap diam, tetapi juga memandang Guan Qianjun dengan jijik. Zhang Tao semakin bangga menerima dukungan dari begitu banyak orang. Pantas saja kamu bahkan tidak meremehkan gaji 5.000 bulanan yang kuberikan padamu. Kamu benar-benar ingin memeluk kaki penguasa Dewa Perang, tapi kamu bahkan tidak memikirkannya. Apakah kamu memiliki kualifikasi dan kemampuan? Nenek, usir dia keluar. Ayo, jangan ganggu Tuan Dewa Perang. Tuan Dewa Perang akan bosan melihat hal semacam ini. Wanita tua itu menunjuk ke arah pintu, cepat keluar dari sini, kamu tidak mendapat bagian dalam perjamuan keluarga Guo. Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara yang tidak dapat dipercaya dan mengejutkan tiba-tiba datang dari pintu. Qianjun, apakah itu kamu? Apakah kamu kembali? Tidak terjadi apa-apa. Aku masih khawatir. Khawatir kamu berada di medan perang. Sudah. Di akhir kalimat, dia tercekik oleh isak tangis dan tangisan, tampak sedih. Kemudian, seorang gadis jangkung dan menarik mengenakan gaun biru muda terbang mendekat. Dia segera jatuh ke pelukan Guan Qianjun. Dia meraih lengan Guan Qianjun dengan satu tangan dan dengan lembut menyentuh wajahnya dengan tangan lainnya. Mata yang besar, jernih, dan menawan itu dipenuhi air mata. Hidung kecilnya juga sedikit bergetar, mengeluarkan bau yang menyedihkan. Ini adalah gadis dengan wajah baby face, tapi dia memiliki sosok yang cukup bagus. Bagian depan melengkung dan bagian belakang melengkung, dan cukup panas, tidak kalah dengan Shen Feixue. Guan Qianjun sedikit malu dan berbalik dengan perasaan bersalah. Qian melompat dari pelukan lelaki tua itu, dengan cepat menghampiri pasangan itu, mengulurkan jarinya, dan menyodok kaki panjang gadis itu. Gadis itu menunduk dan berseru. Qianjun, apakah ini? Apakah ini putrimu? Dia mirip denganmu. Omong kosong. Qian meletakkan tangannya di pinggul dan berkata dengan suara tinggi, tentu saja kami mirip, kalau tidak, bagaimana kami bisa menjadi ayah dan anak perempuan? Hei, tolong lepaskan ayahku secepatnya, kalau tidak aku akan sangat marah. Ada peringatan tertulis di wajah kecilnya. Ini untuk melindungi hak Bibi Feixue. Gadis itu merasa malu dan melepaskan pinggang Guan Qianjun. Qianjun, kapan kamu menikah, dan kamu bahkan tidak menyapaku ketika anakmu sudah sangat besar. Saat dia mengatakan ini, dia menjadi semakin sedih. Guan Qianjun terlalu malas untuk menjelaskan, jadi dia tersenyum dan berkata, Jian, setelah bertahun-tahun, kamu benar-benar tidak berubah. Kamu masih semuda dan cantik seperti sebelumnya. Jian menghela nafas pelan, Qianjun, kamu telah berubah sedikit. Kamu tidak akan mengatakan hal seperti ini sebelumnya, kamu juga tidak akan mengatakan begitu banyak kata sekaligus. Selamat atas perubahanmu. Hanya saja. Dia menatap Qian dan menelan kembali apa yang ingin dia katakan. Tampak semakin sedih, dengan wajah penuh kepahitan. Bahkan, sedikit memilukan. Ini seperti mimpi indah yang baru saja pecah. Guan Qianjun tidak tahan melihatnya. Dia hendak mengucapkan beberapa patah kata ketika tiba-tiba sosok lain muncul di belakangnya dan memegangi Jian dalam pelukannya.
Dia menatap Guan Qianjun dengan dingin dan berkata tanpa basa-basi, "Kamu bajingan, kenapa kamu tiba-tiba muncul lagi? Dari saluran pembuangan mana kamu keluar?" Dia juga mengayunkan tinjunya ke arah Guan Qianjun. Bahkan lebih dingin. "Sekarang, Jian adalah pacarku, kamu tidak punya peran. Jika kamu berani memprovokasi dia, aku akan menghajarmu sampai ke Raja Yama sebentar lagi dan bertanya siapa orang tua kandungmu." Ini juga seorang pria berusia akhir 30-an. Dia memiliki wajah yang sombong dan sangat berotot. Mereka mirip dengan keluarga Guo. Dia adalah putra Guo Tianhe, Guo Yilong. Dia dan Guan Qianjun telah bermusuhan sejak kecil, mereka selalu tidak menyukai anak yatim piatu yang dijemput kakeknya, dan mereka sering bertengkar. Guan Qianjun dipukuli beberapa kali olehnya. Meski berdasarkan keahliannya, 100 Guo Yilong tidak bisa menjadi lawan Guan Qianjun. Tapi demi orang tua itu, Guan Qianjun tidak pernah berdebat dengannya. Dan Jian adalah teman sekelas Guan Qianjun di SMA. Dia agak mirip dengan Su Qingyi, ketika dia di sekolah menengah, dia melihat Guan Qianjun pendiam, dan sering diintimidasi oleh Guo Yilong dan junior keluarga Guo lainnya, jadi dia bersimpati padanya dari lubuk hatinya. Dari waktu ke waktu, saya memberinya makanan lezat dan berbagi pekerjaan rumah dengannya. Ketika dia di sekolah menengah, Guan Qianjun menduduki peringkat pertama dalam kelas dan peringkat kedua dalam kesederhanaan. Sebuah perasaan diam-diam telah muncul di hati Jian sejak lama. Dia juga berpikir bahwa ketika dia besar nanti, dia akan bersama Guan Qianjun. Dia tidak keberatan bahwa dia adalah seorang yatim piatu, selama dia jujur dan dapat diandalkan. Setelah lulus SMA, Jian mengungkapkan pemikiran batinnya kepada Guan Qianjun, tetapi Guan Qianjun tidak berkomitmen. Hal ini membuat Jian sangat sedih dan dia kuliah di universitas favoritnya yang jaraknya lebih dari 1000 km. Jika Guan Qianjun menerima persahabatannya, dia bersedia pergi ke kota Yunhai untuk belajar di universitas bersamanya. Sayangnya, seperti Su Qingyi, mereka semua sentimental dan tidak disengaja. Selama 4 tahun kuliah, termasuk beberapa tahun berikutnya, Jian telah memperhatikan Guan Qianjun dan mencoba segala cara untuk mencari tahu tentang kehidupannya. Ketika saya masih kuliah, saya masih bisa menanyakan beberapa pertanyaan dari waktu ke waktu. Begitu dia bergabung dengan tentara, dia tidak akan bisa meminta apapun. Jian bahkan mengira Guan Qianjun telah tewas di medan perang. Kemudian, dia kembali ke kota Lanshan untuk bekerja. Meskipun dia masih merindukan Guan Qianjun, dia telah menekannya jauh di dalam hatinya. Karena berbagai alasan, dia juga menjadi pacar Guo Yilong. Pria ini telah mengejarnya sejak SMA. 1 jam yang lalu, Guo Yilong meneleponnya dan memberitahunya bahwa keluarga Guo mengundang Dewa Perang dari medan perang ke pesta dan ingin memanggilnya ke sana untuk mendapatkan keuntungan dari kejayaan keluarga Guo. Jian tidak ingin pergi pada awalnya, tapi mau tidak mau dia tetap mengikutinya. Tanpa diduga, saya bertemu Guan Qianjun di sini. Dia merasa tertekan ketika dia tiba-tiba merasa terkejut dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Qianjun, mungkinkah Dewa Perang yang diundang oleh keluarga Guo adalah kamu?" Begitu dia selesai berbicara, ada ledakan ejekan dari sekelilingnya. Guo Yilong bahkan berkata dengan marah, "Sederhana, apakah ada yang salah dengan otakmu? Siapapun yang berakal sehat tidak akan pernah berpikir bahwa Guan Qianjun, bajingan sampah ini, bisa menjadi dewa perang. Saat masih kecil, setiap kali aku memukulnya, dia tidak pernah lari dengan kepala di pelukannya, atau jatuh ke tanah dan membiarkanku memukulnya. Bisakah orang seperti ini menjadi dewa perang? Kamu bahkan tidak layak memakai sepatu untuk dewa perang. Ayolah, Guan Qianjun, katakan padaku, kamu bahkan tidak layak memakai sepatu untuk dewa perang." Dia menunjuk Guan Qianjun dengan arogan dan mengayunkan tinjunya yang tebal. Bab 174. Orang tua itu segera memarahi Anda. "Guo Yilong, apa maksudmu? Kamu sudah dewasa dan masih ceria seperti anak-anak. Bagaimanapun, Qianjun adalah saudaramu. Kita sudah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun. Bukankah seharusnya kamu bersenang-senang, dan ngobrol dengannya?" Guo Yilong sama sekali tidak tertarik. "Kakek, kamu salah. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Seorang bajingan dan aku tidak memiliki kesamaan apapun. Aku punya ayah dan ibu, tetapi dia tidak punya ayah dan ibu. Bisakah kita bicara bersama?" "Guan Qianjun, menurutmu begitu?" Saat dia berbicara, dia menjadi semakin sombong. Sebuah langkah sederhana dari kakinya. "Guo Yilong, sudah cukup. Berhentilah bersikap sombong. Bahkan jika kamu tidak peduli dengan ikatan keluarga,
kamu tetap ingin peduli dengan teman sekelas. Kami dan Qianjun bersekolah dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Wajah Guo Yilong berubah. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan hal seperti itu kepada saya? Cinta teman sekelas seperti apa? Cinta keluarga. Saya pikir Anda tidak bisa melupakan cinta lama Anda pada Guan Qianjun. Saat Anda berada di SMA sekolah, kamu sangat baik padanya, dan kamu tidak sabar untuk berkomitmen padanya. Keduanya. Sudah bertahun-tahun, dan kamu masih tidak bisa melupakannya, kan? Dasar nakal. Wajah singkat itu tiba-tiba menjadi sangat pucat, dengan air mata berlinang, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia mengucapkan kata demi kata, aku tidak akan membiarkanmu memarahiku seperti itu. Guo Yilong tertawa, wajahnya penuh sarkasme. Jangan biarkan aku memarahimu seperti itu. Aku tidak akan memarahimu begitu saja, tapi aku akan memukulmu jika aku mau. Biarkan aku memberitahumu, secara singkat, selama kamu memiliki sedikit pun keterikatan dengan Guan Qianjun. Aku akan mengalahkanmu memutar kepalamu dan memainkannya seperti bola. Mulai sekarang, semua dukungan finansial yang diberikan oleh keluarga Guo kepada keluargamu juga akan dibatalkan, mengerti? Dia menunjuk dengan sederhana dan galak. Seperti raja yang kejam. Wajah Jian menjadi semakin jelek. Dia menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya, dan berkata tanpa ekspresi, Aku mengerti. Dia merasa sangat sedih sehingga dia tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Dia selalu tidak menyukai Guo Yilong, tidak peduli kapan dia belajar atau berada di masyarakat. Bahkan jika Guo Yilong mengejarnya tanpa lelah, dia tetap bergeming. Tetapi, tahun lalu, keluarga Jian mengalami krisis ekonomi yang serius. Perusahaan perdagangan yang mereka buka sangat kekurangan likuiditas dan akan menyatakan kebangkrutan. Guo Yilong mendekati orang tua Jian dan mengatakan bahwa dia bersedia menginvestasikan sejumlah uang untuk merevitalisasi perusahaan Jian. Satu-satunya syarat adalah Jian menjadi pacarnya. Jian tidak tahan dengan permohonan orang tuanya dan akhirnya setuju. Namun, sementara yang lain bahagia dalam cinta, dia sepertinya tidak pernah mengalami hari yang bahagia. Sampai saya melihat Guan Qianjun kembali, secercah harapan muncul di hati saya. Hanya melihatnya bersama seorang putri berusia 4 atau 5 tahun, dia tiba-tiba jatuh ke dalam jurang yang tak terbatas. Guan Qianjun memandang Jian, apakah terjadi sesuatu di rumahmu? Jian menggelengkan kepalanya, tidak banyak, hanya saja. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia disela oleh Guo Yilong. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan tadi? Aku tidak akan mengizinkanmu melakukan kontak sedikit pun dengan Guan Qianjun, jika tidak, aku akan segera mendapatkan kembali semua pinjaman dari orang tuamu. Kemudian keluarga Jian akan tamat. Jian aku menggigil dan hampir menggigit bibir bawahku hingga berdarah. Dia berbisik, oke, saya mengerti. Guan Qianjun berkata dengan tenang, sepertinya keluarga Anda memang menghadapi banyak kesulitan, jika tidak, Anda tidak akan berkompromi dengan bajingan seperti itu. Saya ingat ketika saya masih di sekolah menengah, Anda sangat menyebalkan. Itu miliknya, tapi tidak apa-apa. Sekarang setelah aku kembali, aku akan membantumu. Karena Guo Yilong ingin mendapatkan kembali semua pinjamannya, biarkan dia mendapatkannya kembali. Aku akan memberimu 10 kali lipat sebanyak yang dia berikan kepada keluarga Jian. Satu kata-kata itu mengejutkan seluruh penonton. Jian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Guan Qianjun dengan tidak percaya. Kemudian, Guo Yilong, Guo Huan, Zhang Tao, atau lainnya semuanya melontarkan ejekan yang sengit. Terutama Guo Yilong. Dia tersenyum dan memandang Guan Qianjun dengan sangat meremehkan. Kamu bajingan, pasti ada yang salah dengan otakmu. Apakah kamu pergi ke medan perang dan kepalamu hancur? Jadi, kamu mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu. Tahukah kamu berapa banyak uang yang aku investasikan di keluarga Jian? 2 juta. 10 kali lipat, Anda harus menghasilkan 20 juta. Saya rasa Anda bahkan tidak dapat menghasilkan 2.000 yuan, idiot. Wanita tua itu menamparkan kruknya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu memiliki kemampuan, dapatkan 20 juta sekarang. Guan Qianjun berkata, saya tidak dapat menghasilkan 20 juta sekarang, bahkan jika saya bisa, saya tidak akan memberikannya kepada Anda, tidak diperlukan bukti. Dia menatap Jian dan berkata dengan lembut dan tegas, jika Anda tidak bersedia menjadi pacar Guo Yilong hanya karena 2 juta ini, maka bayar uangnya kembali sekarang. Mereka, singkirkan perbudakan ini.
Kamu sangat baik padaku ketika aku masih di sekolah menengah, jadi aku tidak ingin melihat orang yang baik padaku memiliki kehidupan yang buruk. Aku akan melakukannya, beri kamu 20 juta, ditambah 30 juta lagi. Saya harap uang ini memungkinkan Anda menjalani hidup yang lebih bahagia dan berhenti mengalami depresi. Di akhir kalimat, suaranya menjadi lembut, segera setelah Anda masuk dan saya melihat Anda, saya tahu bahwa Anda sangat tertekan selama ini, dan alis Anda sering bertaut. Dia tersenyum sedikit dan meraih keluar untuk menyentuh alisnya yang sederhana dengan lembut. Tiba-tiba, Jian merasakan kekuatan magis mengalir ke dahinya, membuat seluruh kepalanya terasa rileks dan bahagia. Bahkan samar-samar terdengar kicauan burung dan wangi bunga yang membuat Anda merasa rileks sepenuhnya. Matanya membelalak tak percaya, Qianjun, kapan kamu menjadi begitu ajaib? Aku merasa sangat nyaman saat kamu menyentuhku, seolah-olah aku akan terbang. Pembicaranya tidak disengaja, tetapi pendengarnya disengaja. Ekspresi banyak orang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Guo Yilong, khususnya, menjadi sangat jelek. Tiba-tiba, dia mengangkat telapak tangannya dan memukul Jian dengan keras. Bentak. Pemukulan itu membuatnya terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Guo Yilong menunjuk ke arahnya, apa yang kubilang padamu? Jangan berkomunikasi apapun dengan Guan Qianjun. Beraninya kamu membiarkan dia menyentuhmu dan mengatakan dia merasa nyaman menyentuhmu. Apakah kamu memperlakukanku seperti orang bodoh? Jian terlalu takut untuk berbicara. Guo Yilong tiba-tiba menoleh dan menyodok Guan Qianjun dengan keras. Kita sudah beberapa tahun tidak bertemu, tapi kamu menjadi semakin berani. Jika kamu berani menggoda pacarku di depanku, maka aku akan menunjukkan betapa kuatnya kamu dan membuat tanganmu sama sekali tidak berguna. Sebelum itu, aku akan membengkokkan batang hidungmu. Dia meninju hidung Guan Qianjun dengan keras dengan satu kepalan tangan. Namun tinjunya dengan mudah digenggam oleh Guan Qianjun. Dia menoleh sedikit, menatap Guo Zixing, yang tampak malu, dan tersenyum ringan. Kakek, sepertinya aku seharusnya tidak datang. Ini menimbulkan terlalu banyak keributan. Maafkan aku. Aku akan pergi dulu dan mengobrol denganmu ketika aku punya waktu. Dia mendorong sedikit lebih keras, dan Guo Yilong tersandung. Mundur beberapa langkah, hampir tidak jatuh ke tanah. Guan Qianjun menjemput Qian dan berjalan keluar. Guo Yilong menatap punggungnya dengan tajam dan berteriak dengan keras, Guan Qianjun, jangan berpikir bahwa kamu kuat sekarang karena kamu telah mempelajari beberapa kungfu dan dapat menjatuhkanku. Jika kami benar-benar ingin bertarung, kami masih belum tahu siapa yang akan menang dan siapa yang kalah, siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Kamu adalah pecundangku sebelumnya, dan kamu masih sama sekarang. Guan Qianjun sudah berjalan ke pintu, sedikit memiringkan kepalanya, dan tersenyum dingin. Bersambung.